Halo teman-teman. Asia Tengah terdiri dari 5 negara, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Mereka memiliki total populasi sekitar 70 juta orang, dengan sumber daya yang sangat melimpah. Meskipun mereka merdeka setelah pecahnya Uni Soviet, negara-negara ini tetap berada di bawah pengaruh dekat Rusia, secara ekonomi dan politik. Namun, sejak keterlibatan Cina, posisi unik Rusia menghilang. Bahkan mereka secara bertahap kehilangan kendali Asia Tengah ke Beijing. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Pada tahun 1991 hingga 2000, negara-negara Asia Tengah umumnya masih berada di bawah kendali Rusia. Secara ekonomi, Moskow hampir memonopoli impor minyak mentah dan gas dari 3 negara, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Mereka seperti pedagang, mengimpor dengan murah dan mengekspor dengan harga tinggi, untuk mendapatkan keuntungan. 2 negara lainnya, Kirgistan dan Tajikistan, memiliki sumber daya yang lebih sedikit. Penduduknya sebagian besar bergerak di bidang pertanian. Sumber pendapatan utama mereka berasal dari ekspor tenaga kerja ke Rusia. Ketergantungan ekonomi menciptakan tekanan politik. Semua keputusan pemimpin Asia Tengah harus mempertimbangkan sikap Rusia. Dalam hal militer, 45 negara menjadi anggota Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) di bawah kepemimpinan dan perlindungan Moskow. Sisa Turkmenistan, negara ini memiliki angkatan bersenjata sendiri, tetapi tidak independen. Mereka harus berbagi komando yang sama dengan para jenderal Rusia. Memasuki dekade berikutnya, semuanya berubah saat Cina terjun ke dalam permainan. Secara khusus, pada tahun 2005, Kazakhstan setuju dengan Beijing untuk membangun pipa minyak pertama, menghubungkan dari Atasu ke Xinjiang. Akibatnya, mereka memiliki lebih banyak sumber ekspor energi, dan menghindari ketergantungan sepenuhnya pada Rusia. Menyadari situasi positif, negara-negara Asia Tengah lainnya mengikuti, menyerukan investasi dari Cina. Namun, pihak Beijing takut bertabrakan dengan Rusia, sehingga masih mempertimbangkan. Tidak sampai 4 tahun kemudian kesempatan itu terbuka bagi mereka. Krisis ekonomi global 2008 menyebabkan harga minyak dan gas anjlok. Perusahaan besar Rusia, seperti Gazprom, Transneft, dan Rasneft, mengalami kesulitan keuangan dan menemukan pasar ekspor energi. Pada saat itu, pipa gas dari Turkmenistan, yang memiliki sekitar 9,4% dari cadangan global, meledak, menyebabkan ekspor ke Rusia terganggu. Kedua belah pihak bertengkar, saling menyalahkan atas penyebab insiden tersebut, yang menyebabkan ketegangan. Sementara itu, perusahaan Rusia, khususnya Gazprom, meminta untuk menegosiasikan kembali kontrak, mengurangi harga pembelian dan kuantitas gas, yang diimpor dari Turkmenistan, karena pasar yang suram. Kedua belah pihak telah menunjukkan bahwa mereka tidak lagi ingin melakukan bisnis satu sama lain. Segera, Cina masuk, memberikan Turkmenistan pinjaman $4 miliar, untuk meringankan kesulitan keuangan. Pada saat yang sama, diusulkan untuk membangun jaringan pipa ke Xinjiang. Perjanjian itu segera ditandatangani. Mirip dengan Kazakhstan dan Uzbekistan, sistem pipa lama juga diperluas, dan dibangun baru, meningkatkan ekspor migas ke Cina. Tidak hanya negara-negara Asia Tengah, pihak Rusia juga dengan senang hati menyetujui kehadiran Beijing. Ada 3 alasan utama untuk ini. Pertama, sumber daya minyak dan gas dalam negeri Rusia saat itu berlebih dan tidak bisa dikonsumsi. Jadi, bagi Cina untuk membeli dari sekutu Asia Tengahnya, itu akan mengurangi tekanan keuangan pada mereka. Kedua, sebelum Beijing berpartisipasi dalam investasi, mereka menunjukkan kesungguhan mereka dengan meminjamkan kepada 2 perusahaan minyak Rusia, Transneft dan Rasneft, total $25 miliar, untuk mengatasi kesulitan. Ketiga, saat itu beberapa perusahaan migas Eropa juga menawarkan investasi di Asia Tengah. Rusia tidak ingin mereka memiliki kesempatan untuk mendiversifikasi sumber impor, sehingga dengan cepat setuju untuk membiarkan aliran mengalir ke timur. Hanya dalam 6 bulan, pihak Beijing telah menyelesaikan proyek secara spektakuler. Tidak lama kemudian, mereka secara bertahap menggantikan Rusia sebagai importir energi terbesar di Asia Tengah. Moskow perlahan dan diam-diam kehilangan pengaruh. Pada tahun 2013, Presiden 11 Jinping mengumumkan inisiatif Sabuk dan Jalan. Dan Asia Tengah adalah bagian dari rencana pembangunan. Serangkaian proyek telah diluncurkan di 5 negara sejak saat itu. Seperti membangun jalan, rel kereta api, bendungan pembangkit listrik tenaga air, zona industri dan komersial, DLL. Pada 2020, Cina telah berinvestasi di Asia Tengah dengan total lebih dari $40 miliar, 2 kali lipat dari Rusia. Jumlah perusahaan mereka yang beroperasi di wilayah tersebut adalah 7.700, Rusia adalah 7.500. Cina juga menyumbang antara 50 dan 80% dari total utang luar negeri 5 negara Asia Tengah. Secara umum, dalam semua indikator ekonomi, Cina secara bertahap melampaui Rusia ke puncak tabel. Jadi apa artinya ini?
Seperti yang kita ketahui bersama, semakin besar pengaruh ekonomi, semakin besar pula pengaruh politik. Keseimbangan kekuatan jelas memihak Cina. Mungkinkah Rusia akan kalah di kandangnya sendiri? Tidak begitu. Mereka punya perhitungan. Rusia menerima konsesi untuk pembangunan ekonomi Cina di Asia Tengah. Tapi sejak awal, mereka menarik garis yang jelas. Rusia adalah tuan rumah utama dalam urusan politik dan keamanan kawasan. Cina hanya diperbolehkan beroperasi di bidang ekonomi. Oleh karena itu, setiap kehadiran militer Beijing di Asia Tengah harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Rusia. Kalau tidak, itu tidak diperbolehkan. Namun, pada prinsipnya. Tetapi karena Cina telah berinvestasi begitu banyak di Asia Tengah, suatu hari ia akan menuntut kehadiran militer. Itu sepenuhnya dapat dibenarkan. Karena Beijing perlu melindungi kepentingan ekonominya. Saat itu, akan sangat sulit bagi Rusia untuk menolak jika Cina mengajukan permintaan dalam keadaan darurat. Misalnya, teroris mengancam akan menyerang basis ekonomi mereka di Asia Tengah. Itu pula yang menjadi alasan, Moskow selalu berusaha mendiversifikasi perdagangan dengan banyak mitra. Hindari ketergantungan sistematis pada Beijing. Singkatnya, cepat atau lambat, Rusia dan Cina juga akan memiliki konflik kepentingan di Asia Tengah. Hanya saja mereka mencoba untuk menekannya sekarang. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.